Palu hakim belum sempat diketuk ketika layar ponselku bergetar di atas meja saksi. Ruang sidang terasa terlalu terang, terlalu sunyi, dan aku berdiri tanpa pelindung, napasku terhenti oleh tatapan yang menilai. Kursi penonton bergeser pelan, seolah seluruh ruangan menunggu satu kesalahan kecil dariku. Di seberang, seseorang duduk tegak, tenang, rapi, dan penuh kendali, sementara aku merasakan tanah di bawah kakiku menghilang. Kepercayaan yang dulu kukira kokoh kini terasa rapuh, seperti kaca yang retak tanpa suara. Tidak ada kata yang diucapkan, namun tekanan itu menekan dadaku, memaksaku bertahan. Aku berhenti, mendengar detak jam. Menghitung napas. Lalu mataku menangkap satu detail kecil yang tak seharusnya ada. Sejak detik itu, aku tahu kebenaran akan dipakai untuk menghancurkanku. Ruangan membeku. Tenggorokanku kering. Dread merayap, menutup segala jalan keluar. Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini? Saat tempat yang seharusnya adil berubah menjadi perangkap, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan, melainkan karena kesunyian yang menggantung terlalu lama sebelum palu diketuk. Langkah kakiku berhenti sesaat di ambang pintu ruang sidang, seolah tubuhku menolak masuk lebih jauh, seolah ada naluri purba yang berbisik agar aku berbalik arah. Ruang itu dipenuhi cahaya putih yang kejam. Lampu-lampu menggantung tanpa bayangan, memperlihatkan segalanya tanpa memberi tempat bersembunyi. Bangku kayu tersusun rapi, licin, dingin, seolah tidak pernah dirancang untuk kenyamanan manusia. Bau kertas, debu, dan sesuatu yang pahit, mungkin ketegangan, mengisi paru-paruku. Aku duduk. Punggungku lurus, tangan terlipat terlalu rapi di atas pangkuan. Napasku pendek. Terakhir. Aku menghitungnya tanpa sadar. 1, 2, 3, seperti dulu saat aku masih percaya menghitung napas bisa menenangkan apapun. Di seberang ruangan, dia sudah ada. Duduk tenang. Jasnya rapi, dasinya lurus, ekspresinya netral, terlalu netral. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada keraguan. Seolah ruang sidang ini adalah tempat yang dikenalnya luar kepala, bukan medan yang berpotensi menghancurkan hidup seseorang. Tatapan kami bertemu sepersekian detik. Tidak lama. Tidak cukup untuk disebut tatapan. Tapi cukup untuk membuat dadaku menegang. Ada sesuatu di matanya yang asing. Bukan marah. Bukan benci. Melainkan keyakinan. Keyakinan yang dingin. Aku menelan ludah. Di belakangku, kursi penonton mulai terisi. Gerakan kecil terdengar, kain bergesek, sepatu menyentuh lantai, batuk yang ditahan. Tidak ada suara keras. Semua dilakukan dengan sopan, terkontrol. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menekan. Tidak ada tempat bagi emosi di ruangan ini. Semuanya harus rapi, terstruktur, tercatat. Namaku tercetak di berkas-berkas di meja hakim. Hitam di atas putih. Terlihat sederhana. Tapi aku tahu, di balik huruf-huruf itu, ada hidupku yang sedang ditimbang. Aku memejamkan mata sejenak. Mengingatkan diri sendiri pada satu hal yang paling mendasar, aku tidak berbohong. Itu seharusnya cukup. Seharusnya. Namun, kata, seharusnya, terasa rapuh di tempat ini. Hakim masuk. Semua berdiri. Suara kursi bergeser serempak, seperti koreografi yang sudah dihafal. Aku berdiri sedikit lebih lambat, lututku terasa kaku. Saat duduk kembali, aku menyadari tanganku gemetar halus. Aku menahannya dengan menggenggam lebih kuat, kuku menekan kulit. Sidang dimulai dengan formalitas. Nama perkara, nomor berkas, tanggal. Semua diucapkan datar, nyaris tanpa makna emosional. Seperti membaca daftar inventaris. Aku mendengarkan, mencoba fokus, tapi perhatianku terus tertarik pada gerak-gerik kecil di seberang. Dia tidak bergerak banyak. Terlalu sedikit, malah. Saat namanya disebut, ia hanya mengangguk singkat. Saat pengacaranya membungkuk sedikit ke arahnya, ia mendengarkan tanpa menoleh. Kepercayaan diri yang tenang. Seperti seseorang yang tahu hasil akhirnya. Itu membuat perutku mengencang. Aku mengenalnya. Atau setidaknya, aku pikir begitu.
Bertahun-tahun hidup bersama seseorang seharusnya memberimu kemampuan membaca diamnya, memahami jedanya, merasakan perubahan sekecil apapun. Dulu, ketenangannya adalah tempatku bersandar. Sekarang, ketenangan yang sama terasa seperti dinding tinggi yang tidak bisa kupanjat. Ada kilatan singkat di kepalaku. Dapur kecil di rumah lama. Cahaya pagi masuk dari jendela. Dia berdiri di sana, membuat kopi, bersiul pelan. Tangganya mantap. Aku ingat pernah berpikir, selama dia setenang itu, semuanya akan baik-baik saja. Ingatan itu kini terasa seperti jebakan. Petugas pengadilan membagikan dokumen tambahan. Kertas-kertas putih berpindah tangan, berderak pelan. Saat satu map diletakkan di hadapanku, aku melirik judulnya. Administrative. Procedural. Tidak ada yang tampak berbahaya. Tapi justru itulah yang membuat napasku semakin pendek. Sistem tidak menyerang dengan teriakan. Ia menekan perlahan, melalui detail, melalui aturan, melalui hal-hal yang tidak bisa kau bantah tanpa terlihat bersalah. Aku membaca sekilas. Bahasa hukum yang kaku. Pasal, ayat, Berjukan. semuanya terasa seperti lorong sempit yang semakin menyempit. Aku mencoba mencari celah udara di antara kalimat-kalimat itu, tapi tidak menemukannya. Di barisan penonton, aku merasakan tatapan. Tidak tajam. Tidak terang-terangan. Lebih seperti rasa ingin tahu yang dingin. Orang-orang ingin tahu siapa aku sebenarnya. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai objek perkara. Sebagai cerita. Aku menarik napas panjang. Mengangkat dagu sedikit. Aku tidak boleh terlihat runtuh. Tidak sekarang. Suara pengacara suamiku terdengar. Tenang. Terstruktur. Setiap kata seperti ditempatkan dengan hati-hati. Tidak ada emosi berlebih. Tidak ada agresi terbuka. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Narasi mulai dibangun, perlahan, seperti fondasi yang ditanam jauh sebelum hari ini. Aku mendengarkan dengan saksama. Mencari celah. Mencari kesalahan. Tapi semua terdengar, masuk akal. Terlalu masuk akal, tanganku kembali gemetar. Aku menyadari sesuatu yang sederhana namun menghantam. Posisi kami tidak seimbang. Bukan hanya soal siapa yang menuduh dan siapa yang dituduh, tapi soal citra. Soal siapa yang terlihat stabil. Siapa yang terlihat rasional. Siapa yang pantas dipercaya. Dia datang dengan reputasi yang bersih. Karir yang mapan. Jaringan yang luas. Aku datang dengan kebenaranku yang tidak tercetak rapi di dokumen manapun. Saat giliranku berbicara mendekat, tenggorokanku mengering. Aku membasahi bibir. Dalam hati, aku mengulang kalimat-kalimat yang sudah kupersiapkan. Tidak panjang. Tidak emosional. Hanya fakta. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Tidak ada yang mendengar. Hakim menatap ke arahku. Tatapannya netral, profesional. Tapi bagiku, tatapan itu terasa berat. Seolah ia tidak hanya melihatku, tapi juga segala asumsi yang menempel di sekitarku. Apakah saudari siap? Tanyanya singkat. Aku mengangguk. Siap. Suaraku terdengar lebih stabil dari yang kurasakan. Itu sedikit melegakan. Sedikit saja. Namun sebelum aku sempat melanjutkan, pengacara di seberang mengangkat satu dokumen lain. Jericania Halis. Terlalu halus untuk sesuatu yang penting. Tapi aku merasakannya, seperti perubahan tekanan udara sebelum badai. Dokumen itu disebutkan. Judulnya tidak asing. Jantungku berdetak lebih keras. Aku pernah melihat kertas itu. Pernah menandatanganinya tanpa curiga. Saat itu, aku percaya. Kini, kepercayaan itu terasa seperti kesalahan fatal. Ruangan terasa semakin sunyi. Bahkan suara napas sendiri terdengar terlalu keras di telingaku. Aku menoleh sedikit ke arah suamiku. Dia masih tenang. Tidak ada senyum. Tidak ada ekspresi puas. Hanya ketenangan yang sama. Dan kemudian, hakim menyebut namaku. Bukan dengan nada netral. Ada penekanan kecil. Hampir tak terasa, tapi cukup untuk membuat darahku dingin. Seolah sejak saat itu, sidang berhenti menjadi formalitas. Dan mulai berubah menjadi serangan. Urutan kertas berubah. Itu saja,
tapi cukup membuat napasku tersendat. Satu map dipindahkan ke depan, satu bukti disebut lebih awal dari seharusnya. Tidak ada yang salah secara teknis. Namun tubuhku bereaksi lebih cepat daripada pikiranku. Aku duduk lebih tegak. Bahukamenagang. Ada pola di sana. Terlalu rapi untuk kebetulan. Pengacara di seberang berbicara dengan tempo yang konsisten, seperti metronom. Setiap dokumen disebut bukan untuk menjelaskan, melainkan untuk mengarahkan. Aku mendengarkan dengan saksama dan perlahan menyadari sesuatu yang membuat kulitku merinding. Ceritanya tidak mengalir alami. Ia dibentuk. Disyusun mundur. Fakta-fakta kecil ditempatkan seperti batu pijakan, memaksa siapapun yang mendengar untuk berjalan ke satu kesimpulan tertentu. Kesimpulan yang tidak pernah kusebutkan. Namun terasa seperti akan disematkan padaku. Aku melirik ke arah hakim. Wajahnya tetap netral, tapi matanya mengikuti alur yang sama. Ia mendengar urutan itu, menerima kerangka ceritanya. Dan aku, yang seharusnya menjadi pusat perkara, justru tertinggal setengah langkah. Ada jeda. Singkat. Tapi jeda di ruang sidang tidak pernah benar-benar kosong. Ia dipenuhi asumsi. Diisi oleh tatapan-tatapan yang mulai menilai. Aku teringat sesuatu. Sebuah peringatan kecil, bertahun lalu. Saat seorang teman berkata dengan nada bercanda, kalau suatu hari kalian berpisah, dia pasti menang. Aku tertawa waktu itu. Menganggapnya pujian atas kecerdasan suamiku. Kini, kalimat itu kembali, tidak lucu sama sekali. Tanganku bergerak ke tepi meja. Ujung jariku menyentuh permukaan kayu yang halus. Dingen. Niara. Aku butuh sesuatu yang nyata untuk berpijak. Setiap kali pengacara itu berhenti bicara, aku berharap ada koreksi. Bantahan. Tapi yang datang hanya keheningan sopan. Keheningan yang memberi ruang bagi narasi itu tumbuh tanpa perlawanan. Aku mulai merasa seperti penonton dalam sidangku sendiri. Dokumen demi dokumen disebut. Tidak ada yang palsu. Tidak ada yang bisa langsung kubantah. Itulah masalahnya. Semuanya benar secara parsial. Potongan-potongan kecil dari hidupku, dipisahkan dari konteksnya, lalu disusun ulang menjadi potret asing. Aku merasakan panas di tengkuk. Bukan marah. Lebih seperti kesadaran yang terlambat. Bahwa aku tidak sedang menghadapi kebohongan terang-terangan, melainkan kebenaran yang dimodifikasi. Di barisan penonton, seseorang menggeser posisi duduk. Ada yang menyilangkan tangan. Ada yang menghela napas pelan. Reaksi-reaksi kecil, hampir tak terlihat, tapi cukup untuk mengubah atmosfer. Aku bisa merasakannya. Persepsi mulai bergeser. Bukan karena bukti besar, tapi karena cerita yang terasa logis. Aku ingin bicara. Ingin memotong. Menjelaskan. Tapi insting lain menahanku. Setiap interupsi tanpa dasar kuat bisa terlihat defensif. Emotional. Dan itu akan digunakan melawanku. Aku memilih diam. Dan diam itu terasa seperti kesalahan. Suamiku tidak menoleh. Tidak sekalipun. Ia duduk dengan postur yang sama, tangan terlipat, wajah tenang. Seolah semua ini tidak menyentuhnya secara personal. Seolah aku hanyalah variabel dalam strategi yang sudah ia hitung. Aku mencoba membaca wajahnya. Mencari celah. Tapi yang kutemukan hanya jarak. Jarak yang dulu tidak ada. Ada momen singkat ketika hakim bertanya sesuatu padanya. Jawabannya singkat. Cepat. Tidak lebih dari yang diminta. Aku mendengar beberapa orang di belakang mengangguk pelan. Tanpa sadar. Reaksi kolektif yang kecil, tapi mematikan. Tekanan sosial tidak datang seperti gelombang besar. Ia datang seperti air pasang perlahan, naik sedikit demi sedikit, sampai kau sadar kakimu sudah terendam. Aku mulai merasa sendirian. Bukan karena tidak ada orang lain di ruangan itu, tapi karena tidak ada satupun yang benar-benar berdiri di sisiku. Bahkan pengacaraku sendiri terlihat berhati-hati, memilih kata dengan ekstra aman. Aku tahu maksudnya baik, tapi kehati-hatian itu membuatku semakin terisolasi. Hakim mencatat sesuatu. Penameniento kertas. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di kepalaku. Setiap goresan seperti menuliskan versi diriku yang tidak kukenal. Ada jeda lagi. Kali ini lebih lama. Aku menahan napas tanpa sadar.
Jantungku berdetak terlalu cepat. Aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Mulai bertanya, apakah caraku mengingat kejadian-kejadian itu sudah terdistorsi? Apakah aku melewatkan sesuatu? Keraguan adalah senjata paling halus. Aku hampir melakukan kesalahan. Mulutku terbuka sedikit, refleks untuk menyela. Tapi aku menutupnya kembali tepat waktu. Rahenka mengiras. Aku merasakan sakit kecil di pelipis, seperti peringatan dari tubuhku sendiri. Jika aku bicara sekarang, aku akan terlihat panik. Pengacara di seberang menyebut satu frasa. Tidak menuduh. Tidak langsung. Hanya implikasi. Dikatakan dengan nada netral, seolah sekadar kemungkinan yang wajar. Tapi kata-kata itu menggantung di udara, berat, lengket. Aku tahu apa artinya. Semua orang di ruangan itu tahu. Namun tidak ada yang mengatakannya dengan jelas. Itulah keindahannya. Tuduhan tanpa tuduhan. Cukup kuat untuk merusak, terlalu kabur untuk diserang. Aku menatap lurus ke depan, menjaga ekspresi, menjaga napas. Tapi di dalam, sesuatu runtuh pelan-pelan. Kecurigaan yang sejak tadi berputar kini menemukan bentuknya. Ini bukan sekadar sidang. Ini adalah permainan persepsi. Dan aku baru saja masuk ke babak yang lebih gelap. Tidak ada bantahan yang keluar. Tidak ada suara. Hanya tuduhan implisit yang dibiarkan melayang, menunggu mengendap. Dan aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi ruang untuk sekadar waspada. Ketakutan mulai mengambil alih. Nama baikku tidak runtuh sekaligus. Ia dikikis, Helen, Systematus. dan aku menyadarinya ketika sudah terlambat untuk melindunginya. Satu bukti ditampilkan di layar. Bukan bukti baru. Hanya potongan lama yang diambil dari sudut paling tidak menguntungkan. Kalimat yang dulu kutulis dalam konteks kelelahan kini dibacakan seperti pengakuan. Nada suara pengacara itu datar, nyaris ramah, tapi dampaknya menghantam keras. Aku menatap layar. Kata-kata itu memang milikku. Aku tidak bisa menyangkalnya. Namun maknanya telah berubah. Dieplinter. Diperas hingga hanya menyisakan versi terburuk dari diriku. Beberapa kepala di ruang sidang bergerak perlahan. Bukan menggeleng. Lebih seperti mengonfirmasi sesuatu yang sudah mereka duga. Aku merasakan udara berubah. Lebih dingin. Lebih jauh. Serangan itu tidak datang dalam bentuk teriakan atau tuduhan kasar. Ia datang sebagai rangkaian logika yang tampak rapi. Satu demi satu, potongan reputasiku diletakkan di meja, dibedah, lalu disusun ulang menjadi sosok yang asing bahkan bagiku. Aku ingin berdiri, menjelaskan, mengambil kembali kendali atas ceritaku sendiri. Tapi setiap kali aku bersiap bicara, pengacaraku menyentuh lenganku ringan. Isyarat kecil. Tunggu. Jangan sekarang. Menunggu terasa seperti menyerah. Reaksi ruang sidang berubah perlahan. Tatapan menjadi lebih tajam. Tidak lagi netral. Ada jarak emosional yang muncul, seperti tembok tak terlihat. Aku bukan lagi seseorang yang dicari kebenarannya. Aku menjadi objek evaluasi moral. Aku menunduk sesaat. Menarik napas dalam. Dan di sanalah trauma lama muncul tanpa izin. Aku teringat ruangan lain. Bertahun lalu. Lampu neon yang berkedip. Suara orang dewasa berbicara di luar pintu. Aku duduk kecil di sudut, memeluk lutut, menunggu seseorang membelaku. Tidak ada yang datang. Rasa itu kembali sekarang, utuh, menghantam dada dengan kekuatan yang sama. Tengengku jamatar. Aku menyelipkannya di bawah meja agar tidak terlihat. Harga diriku terasa tipis, seperti kertas basah yang siap sobek. Pengacara di seberang melanjutkan. Ia menyebut pola. Menyerahkan karakter. Tidak pernah secara langsung menyebut aku bersalah, tapi membiarkan ruang sidang menarik kesimpulannya sendiri. Itu lebih efektif. Lebih kejam. Hakim mendengarkan dengan wajah yang sulit dibaca. Tapi aku bisa melihat perubahan kecil di alisnya. Di cara ia menyandarkan punggung. Ia mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Dan kemungkinan itu tidak menguntungkanku. Ketika akhirnya aku diberi kesempatan bicara, suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Aku menyampaikan klarifikasi singkat. Fakta. Konteks.
Tidak ada emosi berlebih. Setidaknya aku berusaha. Namun kata-kataku jatuh ke lantai seperti benda ringan. Tidak memantul. Tidak meninggalkan bekas. Beberapa bukti lain muncul. Riwayat. Catatan. Hal-hal yang seharusnya netral kini dipresentasikan sebagai indikasi kelemahan. Ketidak stabilan. Ketidak konsistenan. Semua yang manusiawi dijadikan senjata. Aku mulai menyadari pola yang lebih besar. Ini bukan soal memenangkan perkara. Ini tentang meruntuhkan fondasi diriku sebagai manusia yang layak dipercaya. Jika aku terlihat rapuh, maka semua yang kukatakan bisa diragukan. Kontrol sepenuhnya ada di pihaknya. Di pihak mereka yang datang dengan persiapan matang dan emosi yang terkunci rapat. Aku berada di medan yang tidak adil, dan baru sekarang aku benar-benar memahaminya. Ada momen singkat ketika aku menatap suamiku. Untuk pertama kalinya, ia menoleh. Tatapan kami bertemu. Tidak ada rasa bersalah di sana. Tidak ada penyesalan. Hanya fokus, seperti seseorang yang sedang menyelesaikan pekerjaan. Disitulah aku sadar. Ini bukan sekadar kasus hukum. Ini adalah eksekusi reputasi. Pengangguran total. Tidak hanya agar ia menang, tetapi agar aku tidak pernah bangkit lagi. Tekanan itu menekan dari segala arah. Dari depan, dari samping, dari dalam diriku sendiri. Aku merasakan dorongan untuk menangis, tapi air mata tidak keluar. Tubuhku menolak memberikan kepuasan itu pada siapapun. Penggakara di seberang berhenti sejenak. Menarik napas. Lalu menyebutkan satu hal lagi. Sesuatu yang belum sepenuhnya dibuka. Sebuah fakta lama yang jarang dibicarakan. Aku mengenalinya seketika. Jantungku seperti berhenti. Itu bukan bagian dari berkas utama. Itu seharusnya tetap terkubur. Ruangan kembali sunyi. Semua menunggu kelanjutannya. Aku menahan napas, berharap. Untuk pertama kalinya hari itu, bahwa waktu bisa berhenti. Jika fakta itu keluar, tidak akan ada jalan kembali. Dan aku tahu, mulai saat ini, bertahan hidup bukan lagi metafora. Itu kebutuhan. Aku tidak boleh runtuh di sini. Pikiran itu datang tanpa emosi, seperti perintah darurat yang muncul ketika semua alarm lain sudah mati. Napasku pendek, tapi stabil. Mataku tetap terbuka. Tubuhku masih di kursi ini. Itu cukup untuk sekarang. Aku berhenti mencoba melawan secara frontal. Naluri bertahan mengambil alih. Jika aku tidak bisa menghentikan serangan, aku harus mempelajarinya. Aku mulai mengamati, bukan sebagai korban, tapi sebagai seseorang yang terpojok dan perlu mencari celah sekecil apapun. Serangan mereka selalu datang dengan pola yang sama. Tenang. Berlapis. Tidak pernah terburu-buru. Bukti lama, lalu jeda. Implikasi, lalu keheningan. Memberi ruang bagi pikiran orang lain untuk menyelesaikan sisanya. Aku memperhatikan urutannya. Apa yang disebutkan lebih dulu? Apa yang ditahan? Apa yang dibiarkan menggantung? Semua itu bukan kebetulan. Aku menguatkan punggung di sandaran kursi. Membiarkan ditak, jantung kemelembat. Ketakutan masih ada, tapi ia mulai berubah bentuk. Tidak lagi liar, lebih padat, lebih fokus. Ketika kau tidak bisa lari, kau belajar berdiri lebih tenang. Di tengah konsentrasiku, satu wajah muncul di ingatan. Wajah yang lama tidak kupikirkan. Seseorang yang selama ini kuanggap bagian dari masa lalu yang tidak relevan. Ibunya. Hubungan kami tidak pernah hangat. Tidak buruk, tapi berjarak. Ia tipe perempuan yang jarang bicara, tapi selalu memperhatikan. Dulu, aku sering merasa dinilai olehnya, tanpa tahu bagaimana caranya membaca penilaian itu. Namun ada satu hal yang selalu kuingat, ia tidak pernah menyukai cara suaminya berbicara tentang kekuasaan. Kilasan kecil muncul. Sebuah makan malam keluarga. Ia menatap putranya lama sekali saat topik uang dibahas. Tidak marah. Tidak menyela. Hanya diam. Waktu itu aku tidak memahaminya. Sekarang, ingatan itu terasa berbeda. Seperti potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Aku kembali ke ruang sidang. Pengacara di seberang sedang berbicara lagi. Aku tidak lagi hanya mendengar kata-katanya. Aku memperhatikan waktunya. Nada.
Cara ia berhenti tepat sebelum kalimat penting. Ia menunggu reaksi, mengumpulkan efek. Dan aku melihat sesuatu yang lain. Ketidaksabaran kecil. Sangat kecil. Tapi nyata. Ia melirik jam. Sikjap. Mereka berpacu dengan waktu. Itu petunjuk pertamaku. Jika mereka terburu-buru, berarti ada sesuatu yang belum aman sepenuhnya. Sesuatu yang bisa mengganggu rencana jika muncul pada saat yang salah. Aku melirik pengacaraku. Ia menunduk, mencatat. Wajahnya tegang. Aku tahu ia juga merasakannya. Tekanan ini tidak normal. Terlalu intens untuk perkara yang seharusnya sederhana. Aku mengambil risiko kecil. Mentondongkan badan. Berbisik singkat. Mereka terburu-buru. Ia menatapku. Sikjap. Tidak menjawab. Tapi alisnya bergerak sedikit. Ia mendengar. Risiko berikutnya lebih besar. Jika aku ingin bertahan, aku harus berhenti hanya bereaksi. Aku harus mengganggu ritme mereka. Tapi gangguan sekecil apapun bisa berbalik menghancurkanku. Waktu terasa menyempit. Setiap menit seperti diukur dengan pisau. Aku merasakan keringat dingin di telapak tangan. Aku mengusapnya kerok, perlahan, agar tidak terlihat. Ketika hakim memberi jeda singkat, aku menunduk. Bukan karena lemah, tapi karena aku berpikir cepat. Jika fakta rahasia itu benar-benar akan dibuka, aku harus memastikan tidak keluar tanpa konteks. Atau lebih baik, tidak keluar sama sekali. Ibunya. Pikiran itu kembali. Ia satu-satunya yang mungkin tahu sisi lain dari putranya. Sisi yang tidak rapi, tidak terkendali. Tapi ia tidak ada di ruangan ini. Setidaknya belum. Aku mengangkat kepala, melihat ke pintu ruang sidang. Tetap tertutup. Harapan kecil itu terasa hampir konyol. Tapi dalam situasi seperti ini, bahkan harapan yang tidak rasional bisa menjadi pegangan. Ketakutanku kini lebih sunyi. Tidak lagi berteriak. Ia duduk di sudut pikiranku, menatap tajam, memaksaku fokus. Aku menyadari sesuatu yang ironis, di titik terendah ini, aku justru paling jernih. Pengacara di seberang mulai masuk ke bagian berikutnya. Aku tahu dari nada suaranya, ini bagian berbahaya. Ia hendak menyentuh sesuatu yang personal lagi. Aku menegakkan tubuh. Siap. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh terlihat runtuh. Hakim mengangkat tangan, menghentikan sejenak. Kita lanjutkan sebentar lagi. Detik-detik berlalu. Suara AC berdengung. Curtis Bergeser. Aku mendengar langkah kaki di luar ruangan. Satu pasang. Cepat. Tidak ragu. Aku menoleh ke arah pintu, hampir refleks. Sesuatu di dalam dadaku bergetar. Seperti firasat yang tidak mau diam. Detik berikutnya, pintu ruang sidang terbuka. Suara engselnya memecah keheningan. Semua kepala menoleh bersamaan. Langkah itu berhenti tepat di ambang pintu. Tidak tergesa. Tidak ragu. Seperti seseorang yang sudah lama memutuskan untuk datang dan baru sekarang memilih waktunya. Ibunya berdiri di sana. Ruang sidang tidak langsung bereaksi. Sepersekian detik keheningan terjadi, jenis keheningan yang berat, seperti udara menahan napas. Lalu perubahan itu menyebar pelan, dari kursi terdepan hingga barisan belakang. Postur orang-orang bergeser. Tatapan beralih. Fokus berpindah. Ia melangkah masuk tanpa suara berlebihan. Pakaian gelap, sederhana, rapi. Rambutnya disanggul rendah. Wajahnya tidak menunjukkan emosi yang jelas. Tidak tegang. Tidak marah. Hanya hadir. Dan kehadirannya cukup untuk menggeser suhu ruangan. Aku merasakan sesuatu di dadaku mengendur, lalu menegang kembali. Harapan muncul, tapi rapuh. Harapan adalah risiko. Hakim menoleh, sedikit terkejut. Pengacara di seberang berhenti bicara di tengah kalimat. Untuk pertama kalinya hari itu, ritme mereka terganggu. Bukan oleh kata-kata, tapi oleh sosok yang membawa sejarah bersamanya. Ibunya berjalan ke kursi saksi cadangan. Setiap langkahnya terukur, tidak mencari perhatian. Justru karena itu, semua mata tertuju padanya. Aku memperhatikan wajah suamiku. Ia menegang. Sangat halus. Tapi aku melihatnya. Rahangnya mengiras. Tatapan yang tadinya lurus kini berkedip sekali.
Itu pertama kalinya ia terlihat kehilangan kontrol. Aku tidak tahu mengapa ibunya datang. Tidak sepenuhnya. Aku hanya tahu satu hal, ia tidak datang untuk mendukung putranya secara membabi buta. Jika ia sudah melakukannya sejak awal. Hakim bertanya singkat. Formal. Ibunya menjawab seperlunya. Suaranya rendah, stabil. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pembelaan emosional. Ia hanya memastikan keberadaannya dicatat. Namun yang paling kuat bukanlah apa yang ia katakan, melainkan apa yang tidak ia katakan. Ia tidak menoleh ke arah putranya. Sama sekali. Seolah kursi di sana kosong. Aku merasakan pergeseran halus dalam keseimbangan. Tidak besar, tapi nyata. Posisi kekuasaan yang selama ini condong ke satu sisi kini mulai goyah. Bukan karena bukti baru, melainkan karena konteks yang tiba-tiba hadir. Masa lalu keluarga itu mengisi ruangan tanpa suara. Makan malam yang tidak harmonis. Percakapan yang terpotong. Diam yang berkepanjangan. Semua terasa, meski tidak diucapkan. Pengacaraku mencondongkan badan sedikit. Kita punya peluang, bisiknya singkat. Aku mengangguk, tapi pikiranku berputar cepat. Peluang selalu datang dengan harga. Jika ibunya bersedia terlibat, berarti ada sesuatu yang ingin ia hentikan. Atau ungkapkan. Dan apapun itu, bisa menghancurkan lebih dari satu orang. Strategi balasan harus dirancang sekarang. Tidak nanti. Tidak setelah istirahat. Aku mulai menyusun ulang potongan-potongan yang selama ini terasa terpisah. Sikap suamiku. Kededak sabran timnya. Fakta rahasia yang hampir dibuka. Dan kini, kehadiran ibunya. Semuanya mengarah ke satu titik rapuh. Hakim memberi kesempatan bagi pihak terkait untuk menyesuaikan. Bahasa resminya netral, tapi aku menangkap maksudnya. Situasi berubah. Sistem memberi ruang untuk koreksi. Ibunya duduk dengan tangan terlipat di pangkuan. Ia menatap lurus ke depan. Bukan ke hakim. Bukan ke pengacara. Ke arah kosong. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan sesuatu dan akhirnya lelah menahannya. Aku menatapnya dari sudut mata. Ada keteguhan di sana. Bukan keteguhan orang yang ingin menang, tapi orang yang ingin selesai. Risiko emosional meningkat. Jika aku salah membaca niatnya, aku bisa jatuh lebih dalam. Kepercayaan kembali diuji. Tidak hanya pada orang lain, tapi pada instingku sendiri. Pengacara di seberang mencoba mengambil alih lagi. Nada suaranya sedikit berubah. Lebih cepat. Kurang sabar. Ia menyebutkan kelanjutan agenda, mencoba menarik fokus kembali ke jalur lama. Tapi sesuatu sudah pecah. Ruang sidang tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Aku merasakan detak jantungku menyesuaikan ritme baru. Lebih cepat, tapi terarah. Ketakutanku kini berdampingan dengan harapan yang berhati-hati. Ada momen ketika ibunya akhirnya menoleh. Bukan ke arahku, melainkan ke arah putranya. Tatapan itu singkat, dalam. Tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada kasih sayang yang meluap. Hanya penilaian. Swamika menggalakan pandangan. Gerakan kecil, tapi cukup jelas. Fakta lama mulai terhubung. Bukan fakta hukum, tapi fakta manusia. Tentang siapa yang selama ini memegang kendali. Tentang siapa yang tahu kebenaran di balik citra rapi itu. Aku menyadari sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Jika ibunya bersuara, permainan ini akan berubah total. Tapi ia tidak perlu bersuara. Kehadirannya saja sudah cukup mengguncang fondasi yang dibangun dengan susah payah. Hakim mengamati dinamika itu. Ia bukan orang baru dalam konflik keluarga. Ia tahu kapan sebuah perkara melampaui dokumen dan masuk ke wilayah yang lebih dalam. Waktu terasa melambat. Setiap detik berisi kemungkinan. Aku tidak berani berharap terlalu tinggi. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perubahan ini. Ibunya berdiri. Tanpa diminta. Jerikannya tenang. Semua orang terdiam. Ia tidak berbicara. Tidak meminta izin. Ia hanya berdiri, lalu menatap hakim sebentar. Kemudian, dengan gerakan kecil, ia menggeleng pelan. Tidak berkata apa-apa. Namun gelengan itu lambat, pasti, menghantam lebih keras daripada 1000 kata.
Ruang sidang membeku. Dan aku tahu, setelah ini, tidak ada lagi jalan mundur. Konfrontasi tidak bisa dihindari. Sesuatu berubah setelah gelengan itu. Tidak terlihat oleh semua orang, tapi terasa oleh mereka yang memperhatikan. Udara di ruang sidang menjadi lebih berat, seolah tekanan berpindah arah. Pengacara di seberang mencoba melanjutkan, namun alurnya tersendat. Ia mengulang satu poin yang sudah disebut sebelumnya. Tidak persis sama. Ada perbedaan kecil dalam redaksi. Sangat kecil. Tapi cukup. Aku menangkapnya. Dan aku tahu hakim juga menangkapnya. Konsistensi adalah segalanya di ruangan ini. Sekali retak, seluruh bangunan bisa runtuh. Aku duduk lebih tegak. Untuk pertama kalinya sejak sidang dimulai, aku merasakan pijakan di bawah kakiku. Tipis, rapuh, tapi nyata. Aku tidak lagi sekadar bertahan. Aku mulai membaca. Pengacara itu menyebut tanggal. Lalu konteksnya. Ia melangkah cepat, berharap tidak ada yang memperhatikan detailnya. Tapi detail itu tidak cocok dengan dokumen sebelumnya. Tidak fatal. Belum. Namun ketidaksesuaian kecil seperti itu adalah benang yang jika ditarik perlahan, bisa membuka jahitan rapi yang mereka banggakan. Hakim mengangkat pandangan. Mohon diperjelas, katanya singkat. Nada suaranya netral, tapi permintaannya tajam. Pengacara itu menjawab cepat. Terlalu cepat. Seolah ingin menutup celah sebelum membesar. Namun jawabannya tidak sepenuhnya menjawab. Ada pengalihan kecil. Teknik yang umum. Dan biasanya berhasil. Kali ini, tidak sepenuhnya. Aku melirik suamiku. Ia masih duduk tegak, tapi jari-jarinya kini saling bertaut lebih erat. Ia menghela napas pendek, nyaris tak terdengar. Retakan pertama. Tekanan balik mulai terasa. Bukan tekanan keras, melainkan dorongan konstan yang memaksa mereka mempertahankan narasi tanpa jeda. Semakin mereka berbicara, semakin besar peluang mereka terpeleset. Ibunya tetap diam. Ia tidak bergerak, tidak bereaksi. Diamnya kini terasa seperti tudingan. Aku merasakan perubahan lain di dalam diriku. Ketakutan masih ada, tapi ia kini ditemani oleh sesuatu yang lain, kejelasan. Aku mulai melihat pola manipulasi yang selama ini tertutup rapi. Bukan satu kebohongan besar, melainkan rangkaian pilihan kecil yang diarahkan ke tujuan tertentu. Hakim meminta satu dokumen diperlihatkan ulang. Hanya untuk konfirmasi. Permintaan sederhana. Namun reaksi yang menyusul tidak sederhana sama sekali. Pengacara di seberang berhenti sejenak sebelum menyerahkan dokumen itu. Sepersekian detik terlalu lama. Ia menatap kliennya. Cepat. Nyaris reflex. Swamika mengganggu tipis. Aku merasakan getaran halus di dada. Komunikasi nonverbal itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dokumen itu dibacakan. Ragi. Kali ini dengan tempo yang berbeda. Perlahan. Hakim menekankan satu kalimat. Aku mendengar bisikan kecil di antara penonton. Tidak jelas, tapi cukup untuk menandai perubahan suasana. Kebohongan besar jarang terungkap dengan ledakan. Ia terkuak lewat detail yang tidak konsisten. Lewat jawaban yang sedikit terlalu halus. Lewat usaha berlebihan untuk terlihat tenang. Dan ketenangan itu mulai runtuh. Suamiku bergerak di kursinya. Ia mencondongkan badan ke depan, lalu kembali bersandar. Gerakan kecil, tapi gelisah. Wajahnya masih terkendali, tapi rahangnya kini tegang. Matanya tidak lagi fokus ke satu titik. Pengacara mencoba mengambil alih lagi. Nada suaranya naik setengah tingkat. Tidak emosional, tapi defensif. Ia mulai menjelaskan lebih banyak dari yang diminta. Menutup kemungkinan yang bahkan belum ditanyakan. Itu kesalahan klasik. Ruang sidang berubah menjadi medan psikologis. Bukan lagi tentang siapa yang benar, tapi siapa yang mampu mempertahankan kendali atas cerita. Dan untuk pertama kalinya, kendali itu goyah di tangan mereka. Aku diberi kesempatan bicara. Singkat. Aku memilih kata dengan hati-hati. Tidak menyerang. Tidak membela diri secara emosional. Aku hanya menanyakan satu hal kecil. Pertanyaan sederhana, hampir naif. Apakah urutan ini sesuai dengan catatan awal? Tidak ada tuduhan di sana. Hanya pertanyaan. Namun dampaknya terasa.
Pengacara itu berhenti, menarik napas, menjawab. Jawabannya terdengar benar, tapi tidak sepenuhnya meyakinkan. Ada celah di sana. Celah yang bisa diperbesar. Hakim mencatat lagi. Kali ini lebih lama. Aku merasakan pijakan itu menguat. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak lagi sendirian melawan narasi yang sudah jadi. Sistem mulai melakukan apa yang seharusnya, mempertanyakan. Tekanan datang dari berbagai arah sekarang. Dari hakim, dari dinamika ruangan, dari kehadiran ibu yang tak bersuara tapi syarat makna. Kebenaran tidak lagi datang dari satu pintu. Ia menekan dari segala sisi. Suamiku akhirnya bereaksi. Ia mengangkat tangan sedikit, seolah ingin bicara. Pengacaranya menoleh cepat, memberi isyarat halus untuk menunggu. Namun ia bersikeras. Ia berbicara. Hanya satu kalimat. Nada suaranya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Ada ketegangan di sana. Bukan kemarahan, tapi kehilangan kontrol. Ruang sidang terdiam. Reaksi emosional sekecil apapun di tempat ini selalu bermakna besar. Ibunya menutup mata sejenak, lalu membukanya kembali. Tidak ada ekspresi, tapi gerakan itu terasa seperti keputusan. Aku melihatnya, dan aku tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan sudah terlalu dekat dengan permukaan. Pengacara di seberang mencoba menenangkan situasi. Ia kembali ke dokumen. Keskiviko prosedur. Namun upayanya kini terasa seperti menambal kebocoran dengan tangan kosong. Hakim menyandarkan punggung, menatap lurus ke arah mereka. Ada hal lain yang perlu diklarifikasi, katanya. Kalimat itu sederhana, namun seluruh ruangan tahu artinya. Ini belum selesai, justru baru mulai. Aku merasakan campuran aneh di dalam diriku. Lega, takut, siap, aku tidak lagi hanya bertahan. Aku berdiri di atas pijakan yang rapuh, tapi cukup untuk melangkah. Dan di meja depan, sebuah map lain dipindahkan ke posisi teratas. Map yang belum dibuka. Bukti penentu itu sudah di sana. Menunggu. Puncak kebenaran semakin dekat. Map itu dibuka. Perlahan. Tidak dramatis. Justru itu yang membuatnya terasa mematikan. Aku mendengar suara kertas ditarik, sudutnya bergesek ringan. Di ruang sidang yang sunyi, suara kecil itu terdengar seperti retakan pertama di es yang sudah lama menahan beban. Semua mata tertuju ke meja depan. Tidak ada yang bergerak. Bahkan napas pun terasa ditahan. Hakim membaca tanpa ekspresi. Tidak langsung mengangkat kepala. Seolah ia tahu, begitu ia menatap ruangan, sesuatu akan berubah dan tidak bisa dikembalikan lagi. Bukti itu bukan ledakan. Ia tidak berteriak. Tidak mengungkap rahasia besar dengan satu kalimat. Ia bekerja seperti racun yang tepat dosisnya. Pelan, sistematis, tak terbantahkan. Catatan waktu. Urutan kejadian. Detail yang sebelumnya disamarkan kini berdiri sendiri, jelas, konsisten. Narasi yang selama ini menjeratku mulai runtuh. Aku merasakan pergeseran hampir fisik di ruangan itu. Seperti lantai yang sedikit miring, memaksa semua orang menyesuaikan pijakan. Tatapan penonton berubah. Bukan lagi menilai, tapi mempertanyakan. Bukan aku yang berubah, cerita tentangku yang berubah. Pengacara di seberang berdiri. Ingin bicara, lalu duduk kembali. Gerakan ragu itu terlihat oleh semua orang. Ia mencoba masuk, menyela, mengajukan penafsiran lain. Tapi suaranya kehilangan ketegasan. Setiap kata terdengar seperti upaya menyelamatkan sesuatu yang sudah tenggelam. Hakim mengangkat tangan. Cukup. Satu kata. Pendek. Tegas. Aku menelan ludah. Tenggoro Kenka Kiring. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lain mulai naik ke permukaan. Sesuatu yang sudah lama kutahan. Harga diri. Martabat. Hak untuk dipercaya. Bukti itu dibacakan ulang. Kali ini dengan penekanan yang tepat. Aku mendengar bisikan kecil di belakang. Bukan gosip. Lebih seperti keterkejutan kolektif. Persepsi publik berubah seketika. Aku bisa merasakannya tanpa menoleh. Swamika menunduk. Bukan dengan sikap kalah yang teatrikal. Lebih seperti seseorang yang akhirnya kehabisan ruang untuk berdiri. Bahunya turun sedikit.
Tangannya tidak lagi saling bertaut. Ia kehilangan kendali penuh, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat manusia. Rentan. Tidak lagi rapi. Ibunya menutup mata. Lama. Saat membukanya kembali, tatapannya lurus ke depan. Tidak ada kemenangan di sana. Hanya kelelahan yang dalam. Seolah kebenaran ini bukan kejutan baginya, melainkan akhir dari penantian panjang. Hakim beralih padaku. Apakah saudari ingin menambahkan sesuatu? Pertanyaan itu sederhana, namun dampaknya besar. Untuk pertama kalinya hari ini, aku tidak merasa diinterogasi. Aku diberi ruang. Aku berdiri. Kaki-kakiku terasa ringan dan berat sekaligus. Aku menarik napas. Tidak tergesa. Tidak ingin mengisi keheningan dengan kata-kata yang berlebihan. Apa yang tertulis di sana, kataku pelan, adalah konteks yang selama ini hilang. Tidak ada pembelaan panjang. Tidak ada serangan balik. Aku tidak perlu lagi membuktikan diriku. Fakta sudah melakukannya. Hakim mengangguk kecil. Ia mencatat. Kali ini, gerakannya mantap. Seperti seseorang yang akhirnya melihat gambaran utuh. Dampak psikologisnya menghantamku belakangan. Lututku gemetar setelah aku duduk kembali. Bukan karena aku lemah, tapi karena tekanan yang selama ini menahanku akhirnya dilepas. Tubuhku tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Pengacara di seberang mencoba satu kali lagi. Nada suaranya lebih tinggi. Kata-katanya lebih cepat. Ia berbicara tentang interpretasi, tentang kemungkinan, tentang keraguan. Namun ruangan sudah berubah. Argumennya tidak lagi menemukan tempat berpijak. Bahkan hakim mendengarkan dengan jarak yang jelas. Bukan jarak profesional, tapi jarak kritis. Suamiku akhirnya berbicara lagi. Kali ini tanpa isyarat. Tanpa persiapan. Kalimatnya pendek. Terpotong. Ia mencoba menjelaskan sesuatu yang seharusnya sudah jelas sejak awal. Tapi semakin ia bicara, semakin terlihat bahwa ia tidak lagi memegang kendali atas ceritanya sendiri. Itu kejatuhan moral yang sesungguhnya. Bukan karena ia terbukti salah, tapi karena ia tidak lagi dipercaya. Aku menatapnya. Tidak dengan kemarahan. Tidak dengan kemenangan. Hanya dengan kejelasan yang tenang. Aku melihatnya seperti melihat seseorang yang pernah kukenal, tapi kini berdiri di sisi lain kaca tebal. Tidak terjangkau. Keadilan terasa dekat. Aku bisa merasakannya, tapi juga rapuh. Seperti sesuatu yang bisa runtuh jika disentuh terlalu kasar. Aku tidak berani berharap penuh. Aku tahu sistem tidak bekerja dengan emosi. Ia bekerja dengan prosedur. Dan prosedur butuh waktu. Hakim menarik napas panjang. Ia menyetop map. Perlahan. Sengaja. Seolah memberi kesempatan terakhir bagi semua orang di ruangan itu untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Ia menyandarkan punggung. Menggengket palu. Ruangan menjadi hening total. Tidak ada suara AC. Tidak ada bisikan. Bahkan jantungku sendiri terasa terlalu keras. Aku menahan napas. Semua orang menahan napas. Palu itu terangkat. Tidak diketuk. Belum. Keputusan akhir menggantung di udara, berat dan tak terucap. Dan di keheningan itu, aku berdiri, bukan sebagai terdakwa, tapi sebagai seseorang yang akhirnya didengar. Keheningan sebelum penutup. Palu itu akhirnya diketuk. Suaranya tidak keras. Tidak menggema seperti yang sering digambarkan orang. Hanya satu bunyi pendek yang menandai akhir dari sesuatu yang terlalu lama menggantung. Aku tidak langsung bereaksi. Tubuhku duduk diam, seolah belum menerima bahwa ketegangan itu benar-benar selesai. Ruang sidang perlahan kembali bernapas. Kursi bergeser. Orang-orang berdiri. Suara langkah mulai terdengar lagi. Dunia bergerak maju, sementara aku masih berada di titik hening yang sama. Ketika aku akhirnya berdiri, kakiku terasa asing. Bukan lemah. Lebih seperti baru belajar menopang tubuh sendiri setelah lama bersandar pada dinding yang runtuh. Aku mengatur napas, satu tarikan dalam, lalu menghembuskannya pelan. Udara terasa berbeda, lebih ringan. Atau mungkin paru-paruku yang berubah. Di luar gedung pengadilan, cahaya siang menunggu tanpa emosi. Tidak ada hujan. Tidak ada matahari dramatis.
Hanya langit biasa, seperti hari-hari lain. Dan itu, entah kenapa, terasa menenangkan. Dunia tidak berhenti hanya karena hidupku hampir runtuh. Dunia tetap berjalan. Dan aku masih ada di dalamnya. Hari-hari setelah sidang tidak langsung tenang. Malam-malamku masih dipenuhi potongan suara. Nada hakim. Dasahan napas. Jeda yang terlalu lama. Aku terbangun beberapa kali dengan jantung berdebar, seolah masih duduk di kursi itu. Tubuhku butuh waktu untuk percaya bahwa ancaman sudah berlalu. Aku mulai dari hal kecil, membuka jendela setiap pagi, membiarkan udara masuk, menyentuh meja dapur yang sudah lama tidak kupedulikan, menyeduh teh tanpa tergesa. Rutinitas sederhana menjadi jangkar. Mengingatkanku bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan dari satu pertempuran besar, tapi juga tentang hadir di momen-momen yang sunyi. Hubungan keluarga berubah. Tidak meledak. Tidak dramatis. Hanya bergeser pelan, seperti perabot yang dipindahkan agar ruangan bisa bernapas lebih lega. Beberapa orang mendekat. Beberapa menjauh. Aku belajar menerima keduanya tanpa bertanya terlalu banyak. Ibunya datang sekali. Tidak lama. Kami duduk berhadapan di ruang tamuku. Tidak ada pembicaraan panjang. Tidak ada permintaan maaf atau pembelaan. Ia hanya berkata satu kalimat, pelan, hampir seperti gumaman, "Kamu kuat." Aku tidak langsung menjawab. Kata itu terasa berat. Bukan sebagai pujian, tapi sebagai pengakuan. Saat ia pergi, aku berdiri lama di depan pintu, menyadari bahwa kekuatan tidak selalu berarti menang. Kadang, ia hanya berarti tidak hancur sepenuhnya. Kepercayaan adalah luka yang paling lambat sembuh. Aku merasakannya dalam hal-hal kecil. Saat ponsel bergetar, aku refleks menegang. Saat seseorang berbicara terlalu tenang, pikiranku langsung waspada. Aku tidak menyalahkan diriku. Trauma tidak hilang hanya karena kebenaran diakui. Aku belajar memberi jarak pada rasa bersalah yang tidak lagi milikku. Apa yang terjadi bukan karena aku lemah. Bukan karena aku kurang waspada. Itu terjadi karena aku percaya. Dan percaya bukan kesalahan. Hanya risiko menjadi manusia. Perlahan, aku mengakui kekuatan yang selama ini tidak kuanggap milik sendiri. Bukan kekuatan untuk melawan dengan suara keras, tapi kekuatan untuk bertahan tanpa kehilangan inti diri. Aku tidak berteriak di ruang sidang. Aku tidak menjatuhkan siapapun. Aku berdiri, diam, dan tidak mundur. Itu cukup. Rasa aman tidak kembali sekaligus. Ia dibangun seperti rumah lama yang diperbaiki satu persatu. Kunci pintu diganti. Jendela diperkuat. Cahaya diatur ulang. Aku membiarkan diriku merasa aman di tempat-tempat kecil dulu. Di kamar tidur. Di sofa. Di jalan yang sudah kukenal. Makna keadilan juga berubah. Dulu, aku mengira keadilan adalah kemenangan yang jelas, tepuk tangan, penutup yang rapi. Sekarang aku tahu, keadilan seringkali datang dalam bentuk yang lebih sunyi. Ia tidak menghapus luka, tapi memberi ruang agar luka tidak lagi mengendalikan hidupmu. Aku tidak membenci lagi. Bukan karena aku memaafkan sepenuhnya, tapi karena kebencian membutuhkan energi yang tidak ingin lagi kuberikan. Beberapa hal cukup diletakkan di masa lalu, tanpa upacara, tanpa kata penutup. Masa depan terbuka, tapi aku melangkah dengan kewaspadaan yang sehat. Aku mendengarkan instingku lebih serius. Aku memberi waktu sebelum percaya. Aku tidak lagi mengabaikan firasat kecil demi kenyamanan semu. Itu bukan ketakutan. Itu pembelajaran. Suatu sore, aku duduk di teras, menatap langit yang mulai berubah warna. Tidak ada pikiran besar. Tidak ada rencana rumit. Hanya kesadaran sederhana bahwa aku masih di sini. Bernapas. Utuh, meski dengan bekas. Aku menyadari bahwa penyembuhan bukan tentang kembali menjadi orang yang sama. Ia tentang menerima versi baru dari diri sendiri. Versi yang lebih berhati-hati, tapi juga lebih jujur. Lebih tenang, tapi tidak mati rasa. Ketika malam turun, aku menutup pintu rumah dengan perasaan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi sebagai perlindungan dari dunia, tapi sebagai pilihan. Aku memilih siapa yang masuk. Aku memilih kapan membuka diri. Dan dalam keheningan itu, tanpa sorotan, tanpa saksi,
Aku berdiri dengan pijakan yang akhirnya milikku sendiri. Sunyi, Tapi kuat.